السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah dengan senang. Para sahabat bertanya ke Rasul, "Wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Rasulullah SAW menjawab, "Hilakuz zikr." Hilakuz zikr, halaqah zikir, majlis-majlis zikir. Apa yang dimaksud dengan majlis zikir? Majlis zikir kata ulama, majlis yang di dalamnya dijelaskan tentang halal dan haram, majlis ilm. Oleh karena itu, ikhwan Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan taufiknya kita bisa kembali membuka majlis ini, melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam yang berisi tentang hadis-hadis Rasul kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga dengannya kita bisa mengerti, paham dan bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul kita yang kita cintai sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan majlis ilmu ini merupakan majlis yang dengannya iman kita bisa bertambah. Kalau kita punya tanaman tidak disiram, tanaman tersebut itu nanti kering, bahkan bisa mati. Begitu juga hati, iman butuh disiram dengan ilmu, nasihat. Oleh karena itu kita jumpai kaum salaf, ya, para sahabat itu saling bermudzakarah, bermajlis untuk nambah iman. Ijlis bina nu'minu sa'atan, duduk kita beriman sesaat, kita tambah iman kita. Dan talabul ilmi merupakan jalan ke surga, ya.
Kita tidak dibawa sama ulama kepada kelompok yang macam-macam, tetapi kita sama-sama mengharap kita berada di jalan yang jalan ini menghantarkan kita ke surga. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Kita mengharapkan aktivitas kita talabul ilm, membaca hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, merupakan jalan yang Allah ridai, yang menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan dari hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-135, ya, hadis 135. An Warrad maula Al-Mughirah ibn Syu'bah qala amla alayya Al-Mughirah ibn Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Thumma wafattu ba'da dhalika ila Muawiyah fasami'tuhu ya'muru an-nasa bidzalik. Dari Warrad maula Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, Mughirah bin Syu'bah mengimlakkan kepadaku dalam sebuah surat, ya, kitab di sini surat yang dikirimkan kepada Muawiyah. Isinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berkata atau berzikir di akhir setiap salat fardu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini isinya. Thumma wafattu ba'da dzalika ila Muawiyah. Kemudian kata Warrad, setelah itu aku mendatangi Muawiyah di Syam, dan aku mendengar beliau memerintahkan manusia untuk membacanya. Ikhwah yang Allah muliakan, hadis ini disampaikan oleh Mughirah bin Syu'bah, ya, dijelaskan sama Syekh Utsaimin rahimahullah. Bisa jadi Mughirah bin Syu'bah pernah mengunjungi Syam dan beliau mendapati setelah sholat fardu manusia tidak mengamalkan hadis ini. Oleh karena itu beliau menulis surat yang diimlakkan kepada Warrad, kemudian ditulis, kemudian surat itu dikirim ke Muawiyah. Isi surat ini ada dua kemungkinan.
bisa khusus zikir ini, bisa juga isinya ada yang lain, ya. Tetapi intinya di antara isi surat yang dikirimkan oleh Mughirah bin Syu'bah ada salah satu sunnah zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Artinya, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ilaha haqqun, ya, arti daripada la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini tauhid. Jadi zikirnya isinya tauhid, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukunnya yang pertama adalah an-nafyu dan yang kedua al-itsbat. Ya, rukun yang pertama an-nafyu, penafian. La ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi. Yang kedua al-itsbat, illallah. Ya. Kemudian wahdahu la syarikalah, ini taukid. Ini apa? Taukid, penetapan, penguat. Wahdahu ini taukidun lil itsbat. La syarikalah taukidun lin nafyi. Wahdahu ini taukid untuk penetapan, la syarikalah taukid juga untuk penafian. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, kecuali Allah. Wahdahu, hanya Dia. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya. Dan inilah dakwahnya para rasul dan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dakwahnya adalah dakwah tauhid. Ketika kita mengucapkan zikir ini, kita hadirkan tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Segala kerajaan miliknya, segala pujian juga miliknya. Ya. Antum perhatikan kalimat lahu al-mulku wa lahu al-hamdu. Ini mubtada khabar. Ya. Tapi khabarnya didahulukan. Lahu al-mulku, lahu al-hamd. Ini memiliki makna ikhtisas, pengkhususan. Ya. Jadi kerajaan semua milik Allah. Pujian dan yang berhak dipuji ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pujian khusus milik Allah dan yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kerajaan Allah itu dibangun di atas pujian. Semuanya terpuji dari semua sisi. Dan yang memiliki sifat ini hanya Allah. Adapun makhluk, raja, dipuji dari satu sisi, dicela dari banyak sisi. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Kau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang memberi terhadap apa yang Kau tidak beri.
Jadi ini pun akidah, ya. Seandainya seluruh makhluk yang ada di muka bumi mencegah seseorang yang ingin Allah kasih rezeki, tidak mungkin bisa mencegahnya, walaupun semuanya berkumpul untuk melakukannya. Seandainya seluruh makhluk berkumpul untuk ngasih kepada seseorang, Allah enggak kehendaki, enggak bisa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kita baca ini bukan hanya sekedar zikir, ikhwan, ya. Begitu juga baca zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali, semuanya dilengkapi dengan la ilaha illallah sampai akhir 100 kali. Ini bacanya dengan zikir, dengan hati, diresapi. Faedahnya ketika membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar semuanya 33 kali itu, dosa sebanyak buih di lautan dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengucapkannya bukan bas-basah. Tahu bas-basah? Ini kata Syekh Albani rahimahullah, mengucapkannya betul-betul dihayati, dipahami maknanya. Subhanallah, kita mensucikan Allah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, kita dalam rangka memuji Allah. Di antaranya kita bersyukur sama Allah. Allahu Akbar, kita agungkan Allah. Bukan bas-basah. Tahu bas-basah? Bas-basah dari kata bas-basah yubas-bisu, bas-basatan. Orangnya disebut mubasbis. Ya, mubasbis. Tahu. Bas-basah itu mengucapkan zikir dengan di lisan saja dan cepat, ya, sambil pelangap-pelongo. Nah, itu bas-basah, ya. Antara ucapan sama ini beda, ya. Ininya entah berapa, ucapannya berapa. Dia kira sudah 33 kali, padahal kalau dia hayati subhanallah, 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 saya dimasukkan ke hati, bukan apa? Bas-basah. Mirip dengan bahasa Indonesia, basah-basah. Bas-basah, bas-basatun, ya. Dia dengan hati, dihayati, tahu maknanya. Ya, ketika kita mengucapkan subhanallah, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca zikir ini pun itu sambil kita hayati maknanya. Ya. Jadi baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan kekayaan tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang memiliki kekayaan, ya. Karena kekayaan itu dari Allah. Yang bisa ngasih manfaat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kemudian Warrad berkata, "Tsumma wafattu ba'da dzalika ila Muawiyah." Kemudian setelah itu aku mendatangi Muawiyah radhiyallahu anhu, fasami'tuhu ya'murun nasa bidzalik. Kemudian aku mendengar dia memerintahkan manusia untuk melakukannya. Nah, di antara faedah hadis yang mulia ini, ikhwan, mukatabatu al-khulafa'i. Wajhu dzalika anna al-Mughirah ibn Syu'bah kataba ila Muawiyah, wa hadha wajibun ala kulli man yumkinu an yantafi'a waliyul amri min kitabihi, lianna hadha hadyus salafi, wa waliyul amri la syakka annahu ka ghairihi yakhfa alaihi katsirun minal umur. Jadi faedah yang pertama adalah menulis surat kepada para khalifah, menulis surat kepada para pemimpin,
Di sini Mughirah bin Syu'bah menulis surat kepada Muawiyah, khalifah, ya. Wa hadza wajibun, dan ini merupakan kewajiban bagi yang bisa melakukannya, yang memungkinkan, yang bisa melakukannya, yang khalifah bisa mengambil manfaat, pemimpin bisa mengambil manfaat dari surat ini. Dan ini merupakan hadyus salaf, ini merupakan hadyus salaf, ya, sunnah salaf. Dan kita harus juga tahu bahwa pemimpin itu seperti manusia yang lain, banyak hal yang dia tidak ketahui, banyak hal yang dia tidak ketahui. Ini sunnah salaf. Mughirah bin Syu'bah mendapati kekurangan ketika dia ke Syam, mendapati manusia tidak mengamalkan zikir ini, dan beliau sahabat Nabi SAW yang mulia yang ingin menyebarkan sunnah Rasul SAW, di antara sunnah zikir. Nah, beliau tulis kepada Muawiyah, dan Muawiyah terus mempraktekannya, ya. Oleh karena itu, bagi siapapun yang mampu punya hubungan dengan pemimpin, waliul amr, ketika melihat ada kekurangan, ditulis surat atau datang langsung empat mata, ya, dikasih tahu. Karena di sini disebutkan wa waliyul amri wa la syakka annahu ka ghairihi, pemimpin itu seperti yang lainnya, yakhfa alaihi katsirun minal umur, banyak sekali masalah yang dia tidak tahu, banyak sekali masalah yang tidak tahu. Jadi tidak kita katakan masa jadi pemimpin bodoh, ya, enggak. Seperti yang lainnya, banyak yang tidak diketahui. Dan Mughirah bin Syu'bah, lihat ikhwan, menasihatinya dengan baik sekali. Mughirah bin Syu'bah tidak duduk di majelis khutbah jelek-jelekan pemimpin, karena itu bukan manhaj salaf. Duduk di majelis ceramah, di mimbar, kemudian membuka aib para pemimpin, membuka aib presiden, wakilnya, menteri-menterinya, ini bukan manhaj salaf. Kalau kita tahu kesalahan dari pemimpin kita, kalau betul-betul ikhlas, nasihati dengan baik, tulis surat. Kalau punya kesempatan bisa bertemu langsung empat mata, kita kasih nasihat. Itu. Dan ini cara yang dilakukan oleh kaum salaf, ya, tidak berbicara di mimbar kemudian menjelek-jelekan pemimpin. Ini yang akan merusak kaum muslimin. Selesai dari majelis, pulang dari masjid, bukannya mendoakan pemimpin, di hatinya ada apa? Kedengkian kepada para pemimpin, sehingga dia dalam otaknya, kapan pemimpin ini dijatuhkan. Begitu terus, dan nggak berkah, ya, nggak berkah. Tidak ada pemimpin melainkan banyak kekurangannya, ya, karena pemimpin itu merupakan mir'ah daripada rakyatnya. Pemimpin itu gambaran dari yang dipimpinnya. Ketika di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, itu sebagian dari yang dipimpin dari rakyatnya itu kecewa dengan Ali bin Abi Thalib, protes di depan Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, zaman ini tidak seperti zaman Abu Bakar dan Umar atau sebelum engkau. Tapi Ali bin Abi Thalib orangnya Masya Allah cerdas. Ali bin Abi Thalib berkata kepada orang tersebut, masanya Abu Bakar dan Umar rakyatnya saya, adapun saya sekarang ini jadi pemimpin, rakyatnya ente, ya, seperti itu.
Banyak di antara kita celak pemerintah, korupsi, ini itu. Dia melakukan jual beli juga korupsi juga. Timbangannya dikurangi. Ya, kemudian melakukan kecurangan. Ya. Naik motor nggak pakai helm, di stop sama polisi, fulus. Nggak pakai helm kenapa? Cucuk pakai peci. Peci helm bukan, ikhwan? Bukan. Ya. Kemudian ingin punya pemimpin soleh, ingin punya pemimpin soleh, tapi rakyatnya suka joget. Pemimpinnya joget nggak? Ya joget. Nah, oleh karena itu, ikhwan yang Allah muliakan, kita untuk memperbaiki diri kita dan umat, dari kita mulai. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lihat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Ya. Ayat ini tidak berbicara Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah pemimpin mereka, tidak. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ya, kalau ada yang bertanya sampai kapan antum begini? Terus sabar. Ya. Kalau umat baik, saya yakinnya mereka nggak akan mungkin mengangkat pemimpin yang nggak baik. Ya. Nah, pernah ikhwan, tapi anda nggak sebutkan daerahnya di mana ya. Kalau sekarang kan kalau tersebar dikit viral nanti. Anda pernah suatu saat berkunjung di sebuah daerah. Ya, di sebuah daerah banjir, kemudian semua kena bencana kecuali sekolah itu. Sekolah punya kawan saya, kemudian pada ngungsi di sekolah. Didapati bapak-bapaknya pada ngerokok, nggak sholat ke masjid, ibu-ibunya nggak pakai jilbab. Kemudian kata yang punya sekolah, kami mengucapkan alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu kalian semua bisa berada di sini ngungsi. Tapi ini kan sekolah, pendidikan. Ya. Kami juga ingin, karena bapak-bapak juga orang Islam, ibu-ibu juga orang Islam, selama ngungsi sholat di masjid. Kalau sholat, kemudian ibu-ibu pakai jilbab. Itu merupakan anjuran dari kami. Apa yang terjadi? Besoknya bubar. Besoknya bubar, ikhwan. Lihat. Ya. Makanya ketika sebagian negeri yang memberontak kepada pemerintahnya, ya, mereka bilang atas dulu kami kuasai, nanti bawah rakyat gampang. Apa yang terjadi, ikhwan? Betul dikuasai atasannya, bawahnya belum siap, tidak ingin menegakkan syariat Islam. Apa yang terjadi? Rakyat sendiri yang memberontak lagi. Akhirnya orang-orang yang baik dan soleh itu mati dan disembelih, kepalanya digantung di depan-depan pintu-pintu mereka. Ini yang terjadi. Ya, jadi ikhwannya Allah muliakan, inilah kenyataan. Ya, oleh karena itu kita dakwah dengan dakwah yang hak, dengan hikmah. Ya, tidak buru-buru, tidak seperti kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang suka kafirkan orang, inginnya cepat, buru-buru. Ya tidak. Nah, jadi yang punya kemampuan untuk nasihati pemimpin, nasihati dengan cara yang hikmah. Anda punya kawan dulu satu kelas, orang Aljazair.
Dia bilang dulu, Kurnaidi, saya lihat kita dakwah sampai di tengah-tengah pasukan, di bawah kaki-kaki mereka dan di bawah senjata, di pasukannya mereka, kalau di kitanya TNI ya, itu. Karena sebagian dari kaum muslimin yang dakwahnya ini serampangan, jadi apa yang terjadi? Yang terjadi kaum muslimin tidak bisa dakwah lagi. Seperti itu. Kita lanjutkan ikhwan. Faedah yang kedua, annahu yanbaghi tawjihu wulatil umur ila ma ja'at bihi sunnatu in lam yakun wajiban. لأن هذا الذكر الذي ذكره المغيرة ليس بواجب ومع هذا كتب به إلى معاوية. Faedah yang kedua, hendaknya memberikan nasihat kepada para pemimpin, mentauji mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak wajib, isi nasihatnya tidak wajib, karena zikir yang ditulis oleh Mughirah bin Syu'bah untuk Muawiyah zikir yang sunnah, bukan wajib ya. Tetapi Muawiyah menerima, dan Mughirah bin Syu'bah tetap nulis nasihat kepada pemimpin untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ikhwan yang Allah muliakan, kita mendapatkan pelajaran bahwa para sahabat adalah orang-orang yang sangat berjasa ya kepada kita, karena mereka sunnah-sunnah Rasul SAW tersebar, dan kita pun harus semangat mempraktekkan sunnah, mengamalkan sunnah, mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, dan mendakwahkan sunnah. Ketika sunnah menyebar, kita yakin, seyakin-yakinnya bid'ah akan hilang ya. Tapi ketika bid'ah muncul, sunnah mati. Muncul bid'ah satu, sunnah satu mati. Dua, sunnah yang lain mati lagi. Oleh karena itu, kita tidak boleh lemah, dan kita harus terus semangat mempelajari sunnah, memahami sunnah, mengamalkan sunnah, dan mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita mati, sampai kita meninggal. Kita berharap Allah kasih syafaat Rasul untuk kita sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap di surga bisa meminum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman sekarang ini zaman kebodohan, di mana bid'ah menyebar, kebodohan menyebar ya, dan hal-hal yang khurafat serta yang menyimpang menyebar. Oleh karena itu, memegang sunnah, mempelajari sunnah, memahami sunnah, mendakwahkannya harus lebih kuat lagi, lebih semangat lagi ya. Dan jangan diam, kita pelajari, kemudian kita dakwahkan. Ahlul bid'ah semangat menyebarkan bid'ah, dakwahkan bid'ah. Nah, kita juga harus semangat sampaikan sunnah. Ketika kita sampaikan sunnah, insya Allah bid'ah akan padam terus ya. Faedah yang ketiga, al-amalu bil imla, mengamalkan imla. Imla tahu, mendikte tulisan. Jadi Mughirah bin Syu'bah ngomong, mendiktekan, ditulis oleh Warrad, ditulis. Dulu waktu madrasah ada pelajaran imla, khat dan imla, imla dan khat
ya, nulis. Itu bagus sekali pelajaran. Masih ada nggak sekarang? Ya, masih ada. Sekarang langsung direkam, malas orang. Ya, nah, itu bagus pelajaran imla itu. Dan tentang imla ini juga ada aturannya di Quran, di surat Al-Baqarah 282. Ayat yang paling terpanjang dalam Al-Quran, 282 dari surat Al-Baqarah, ya. Allah Ta'ala berfirman, wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumli lilladhi alaihi al-haq. Ya, ini tentang masalah utang piutang, jual beli. Ya, kalau mau mengamalkan ayat ini, masya Allah, ditulis, ya. Karena masalah utang piutang, harta benda ini masalah yang sangat sensitif, sangat-sangat sensitif. Keluarga bisa pecah, ya, kerabat bisa pecah karena gara-gara uang, gara-gara bisnis, gara-gara fulus. Teman akrab bisa pecah, ya. Ikhwan pengajian bisa pecah gara-gara apa? Fulus, utang piutang. Tulis utang berapa, janji berapa, kapan dibayar, ya kan? Ditulis. Sebagian kita ngutang, ya, tapi bayarnya susah, ya. Ketika ngutang kayak ngemis-ngemis, ketika ditagih kayak raja, bahkan lebih galak daripada yang punya duit, ya. Jadi al-amalu bil imla itu ada di surat Al-Baqarah ayat berapa? 282. Dan ini diamalkan oleh kaum muslimin sejak dulu, ya, sejak dulu sampai sekarang. Faedah yang keempat, masyru'iyatu hadza dzikri ba'da shalawatil maktubah. Disyariatkannya zikir ini setelah salat wajib, salat 5 waktu. Disyariatkannya zikir ini dibaca setelah salat 5 waktu. Lihat, ini sunnah Rasul sampai Mughirah bin Syu'bah nulis ke Muawiyah, kita baca zikir ini. Tetapi bacanya kapan? Apakah langsung setelah salam? Jawabannya tidak. Setelah salam kita baca apa? Istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus baca ini, enggak apa-apa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mu'tiya lima mana'ta, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini faedah yang keempat, ya. Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena Mughirah bin Syu'bah menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, di akhir salat mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih, ya. Di sini disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Rasulullah SAW membaca di akhir setiap salat apa? Wajib. Nah, akhir dari setiap salat wajib itu
Yang dimaksud di sini adalah qabla salam atau ba'da salam? Ba'da salam. Sudah isya belum? Ya? Udah. Baik. Nah, kita sholat dulu ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, sedikit kita lanjutkan beberapa faedah dari hadis ini, dan mungkin insyaallah kita lanjutkan sisanya di pekan depan, ya. Faedah yang kelima dari hadis yang mulia ini, nah, faedah yang kelima adalah infiradullahi tabaraka wa ta'ala bil uluhiyah liqaulihi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah itu esa dalam uluhiyahnya. Allah itu apa? Esa dalam uluhiyahnya. Allah itu satu. Jadi hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah yang berhak diibadahi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Dan ini merupakan tauhid uluhiyah, ya. Tauhid ada berapa? 3. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Dan pembagian ini sangat berbeda dengan trinitas, ya. Dan pembagian ini bukan pembagian yang bid'ah. Memang tidak ada atau belum ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ulama mereka tatabbu' dan istiqra', memeriksa, meneliti ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mendapati, kemudian menyimpulkan bahwa tauhid itu terbagi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, ya. Dan ini bukan pembagian yang bid'ah. Kemudian yang berikutnya, faedah yang ke-6, Allah itu esa dalam kerajaannya yang mutlak dan pujiannya yang mutlak. Jadi di sini Rasulullah SAW mengajarkan pada kita wirid atau doa atau zikir maksudnya, yang menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu mutlak milik Allah sendiri. Lahul mulku wa lahul hamdu, ya. Kemudian faedah yang ke-7, anna Rabb azza wa jalla mahmudun ala kulli hal. Allah, Rabb kita, terpuji dalam setiap keadaan. Dalam keadaan susah atau senang, ya. Dalam keadaan bahagia atau sedih, ketika kaya atau miskin, semua kembali kepada Allah, dan Allah dipuji atas itu semua. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kalau melihat sesuatu yang baik,
yang menyenangkan, ya. Rasul mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini sunnah. Makanya kita jumpai sebagian ulama kalau menyelesaikan sebuah tulisan di belakangnya beliau tulis alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya hal-hal yang baik menjadi sempurna. Kemudian kata Aisyah, Rasul kalau melihat sesuatu yang tidak disuka, Rasul mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kalau kita menghadapi masalah yang kita tidak suka, dapat musibah naik sepeda banyak kempes, kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Mau beli minyak wangi, duitnya hilang, jatuh, alhamdulillah ala kulli hal. Mau kemari, mau belajar, ustadznya enggak ada, alhamdulillah ala kulli hal. Jangan ngamuk-ngamuk, ya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak suka. Segala puji bagi Allah di atas semua keadaan. Makanya ketika ada ikhwah, saya tanya, gimana kabar anda, gimana kabar anta? Dia bilang alhamdulillah ala kulli hal Ustaz. Saya bilang, kenapa antum kena musibah? Antum sakit? Enggak Ustaz, lagi seneng kok gitu. Kalau seneng, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan hadisnya sahih. Ya. Jangan salah penempatan. Sering kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal, alhamdulillah. Tayyib. Jadi kita belajar, talibul ilmi harus ngerti penempatannya di mana. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi sampai faedah yang keberapa kita ikhwan? 7. Nanti diingatkan lagi faedah berikutnya dengan yang bawah belum kita baca. Ya. Biasanya yang suka mengingatkan Pak Suseno. Mana Pak Suseno? Masya Allah, Ustaz hadis sekian. Ya, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah dapat pahala beliau. Baik, ada pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan. Cuma ana jawab 1 pertanyaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, apakah sholat duha boleh berjamaah? Baik, jawabannya boleh sesekali. Boleh sesekali, tidak dirutinkan. Ya. Kalau salah satu di antara kita melakukan sholat duha berjamaah sesekali, ini boleh. Di sekolah misalkan, sesekali sama kawan, sama guru, boleh sesekali. Tapi kalau rutin terus sholat duha berjamaah, ini bid'ah. Karena tidak ada keterangan sholat duha berjamaah, tapi sesekali boleh. Adapun sholat tarawih berjamaah sampai akhir. Ya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya ulama menyebutkan dalil ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menginap di rumah bibinya Maimunah. Maimunah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidurnya 1 bantal bertiga. Saya lihat terjemahan Bukhari ada keliru. Antum lihat tuh, terjemahannya ada sedikit kekeliruan yang menerjemahkannya. Nah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di malam hari memperhatikan Rasul bangun, kemudian sholat malam. Ibnu Abbas bangun juga wudu, ya, kemudian sholat juga bermakmum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bermakmumnya salah. Beliau berdiri di sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul pegang dan Rasul putar ke sebelah kanan. Ya. Hadis ini khonnya Allah muliakan. Hadisnya ada di Sahih Bukhari. Hadisnya ada di Sahih Bukhari. Hadis ini
memberikan banyak sekali faedah, pelajaran sangat banyak sekali. Di antaranya bolehnya bergerak dalam sholat, ya. Dan sudah kita bahas bergerak dalam sholat ada 5 hukum, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Dan bergerak di sini hukumnya apa? Sunnah, ya, karena menyempurnakan sholat. Kemudian, ya, juga kita mendapatkan pelajaran kalau makmumnya satu berdiri di sebelah kanan kita dan sejajar, tidak mundur sedikit tapi sejajar. Rasul meletakkan Ibnu Abbas di samping kanan beliau sallallahu alaihi wasallam, jadi sejajar, ya. Kemudian berikutnya adalah bolehnya sholat sunnah berjamaah, tapi sesekali, ya. Dari sini kita mendapat pelajaran, kata ulama, bahwa sholat duha dilakukan sesekali berjamaah boleh dengan hadis ini. Dan sholat malam dilakukan berjamaah kalau bukan sholat taraweh. Ini ittifaqan. Ittifaqan ini tidak kita menentukan waktunya, ya. Misalkan ditentukan malam tahun baru, kita semua kumpul di masjid 9 Ku'bah. Ku'bah apa? Ku'bah. Namanya Ka'bah. Karena di sini ada Ka'bah. Ini Ka'bah-Ka'bahan, ya. Nah, 9 Ku'bah misalkan, di sini kumpul, pakai pecinya wajib putih, baju putih, celana putih, sepatu hitam, misalkan, ya. Kemudian sholat jam 12, net, ya. Orang melepaskan tembak-tembakan siapa? Petasan. Kita melakukan sholat tahun baru, sholat malam, ini bid'ah, tidak ada sunnahnya, ini mengada-ada. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak, ya. Melakukan amalan dengan sebab tertentu yang tidak ada ditentukan, dicontohkan sama syariat, ini bid'ah, tidak boleh. Ya, beda dengan yang dilakukan sama Ibnu Abbas, datang berkunjung di rumah, kemudian sholat bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau misalkan salah satu di antara kita berkunjung ke kawannya, kemudian berkunjung tidur, pas sholat malam kita berjamaah, yuk, boleh, ayo kita berjamaah, sholat malam berjamaah, boleh. Tapi kalau ditentukan kapan waktunya, harus begini, ya, bertepatan dengan malam tahun baru atau bertepatan dengan hari raya, hari Kartini misalkan, ya, perempuan pada sholat semua, nggak ada sunnahnya, dan ini masuk ke bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukumnya sholat sunnah ihram? Tidak ada sholat sunnah ihram, nggak ada sholat sunnah ihram. Ihram tidak ada sholat sunnahnya, ya. Jadi rukun umrah ada 3: ihram, tawaf, sa'i. Rukun haji ada 4: ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf. Wajib haji ada 7. Kemudian wajib umrah ada 2: ihram dari miqat dan tahallul. Sunnah-sunnahnya dijelaskan, tidak ada sunnah sholat, kecuali, ini kecuali, ya, kecuali kalau antum atau kita ngambil miqatnya dari Dzulhulaifah. Sekali lagi, kecuali kalau kita ngambil miqatnya dari mana? Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu adalah lembah yang diberkahi. Di situ pernah Rasul diperintahkan untuk sholat lewat Jibril, karena di sini lembah yang diberkahi, baru sholat di situ. Adapun secara khusus sholat sunnah ihram tidak ada sholat 2 rakaat atau tidak ada. Tadi kecuali kalau kita ngambil ihramnya dari mana? Dari Dzulhulaifah.
Dan Rasul bilang litakhudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian, tak boleh ngarang-ngarang. Makanya ikhwan yang Allah muliakan, sebelum haji atau belum umrah, belajar bagaimana tata cara haji dan umrah sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah keluarkan biaya mahal, ninggalkan sebagian keluarga, ninggalkan kerjaan sampai cuti, cari hari libur, kemudian melakukan bid'ah dalam amalan umrah atau haji, ya, ini enggak bagus. Oleh karena itu belajar dulu, al-ilmu qabla al-qaul wal amal, supaya enggak capek. Ada yang enggak belajar, enggak pakai pembimbing, sa'inya ngitung dari sofa ke sofa lagi, padahal sofa marwah 1, marwah ke sofa 2, ini sofa ke sofa, yang lain selesai, ini belum selesai. Ya Allah, capek. Karena apa? Gak punya ilmu. Wah, banyak kejadiannya akhi. Haji kemarin itu banyak yang gak tahu mana jumrah aqabah, mana jumrah ula, mana jumrah wusta, banyak yang gak tahu. Subhanallah. Belajar dulu, talabul ilm. Litakhudhu anni manasikakum. Insyaallah kita akan bahas di sini, ya. Ini ada bab khusus tentang haji dari A sampai Z insyaallah, walaupun ringkas. Nanti bisa kita praktek ke pondok haji, asrama haji, boleh antum praktek. Habis selesai haji ini kita pakai mobil rame-rame ke sana praktek. Mau malam hari atau siang hari prakteknya? Di sana ada Ka'bah, ada Safa Marwah, ada lempar jumrah. Subhanallah, banyak yang nggak tahu. Ya Allah ya Rabbi, kasihan, ya. Makanya belajar, ya, gimana sunnahnya, gitu. Dan sebentar, nggak lama. Bahkan Anda sholat di Masjid Nabawi suatu saat beberapa tahun yang lalu. Itu ada 3 atau 2 jamaah sudah tua, bolak-balik ke masjid, Ada anak langsung ngejar, tolong, saya nggak tahu hotelnya di mana. Hah? Dan sekarang jamaah pergi ke Mekah untuk umrah. Hah? Anak pada hahanya terus. Taib, anak, bapak hotelnya mana? Kartunya nggak ada juga. Coba bayangkan, diinget-inget, berdoa sama Allah, alhamdulillah dapat hotelnya. Ini hotelnya. Masuk ke kamarnya, yang lain sudah pada berangkat. Bapak mau berangkat, iya. Saya telepon tuh pembimbingnya, telepon. Ini jamaah ketinggalan. Iya. Oh, tolong sampaikan, ya ada yang jemput. Gimana? Saya bilang, bapak mandi pakai kain ihram. Wallah akhi, pakai kain ihram belum bisa, anak ajarin dulu. Itu pada mau umrah itu. Dan banyak yang seperti itu, banyak berangkat sama sebagian travel tapi nggak dibimbing, ya. Ini musibah. Kecuali kalau antum sudah ngerti, ya umroh sendiri, silakan umroh mandiri, lebih murah, enak, nyaman, masya Allah, ya. Tapi kalau belum mengerti, belajar dulu, belajar yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja barangkali yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Kita insya Allah lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.